di YouTube Warkop Saham ya, biar nanti kita bisa mengulang lagi gitu ya diskusi kita di hari ini. Ya, sebentar. Ya, sebelum ke sana saya mau coba lihat dulu ya. Ini IDX statistik. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sambil cari-cari informasi, ini juga penting ya. IDX statistik ini ya kita bisa melihat nih apa namanya beberapa informasi yang ada atau ditampilkan pada website IDX gitu. Jadi ini update-nya setiap hari. Kita juga bisa melihat data mingguan. Kita juga bisa melihat data bulanan, triwulan ataupun tahunan. Nah, ini penting ya agar nanti kita bisa tahu nih peta dari pergerakan investor itu seperti apa gitu ya. Nah, ini salah satunya yang saya menarik juga di laporan ini. Di laporan ini yang biasanya saya menarik itu melihat dari price to book value ataupun pair-nya dari si IHSG itu sendiri gitu. Nah, kan kita kadang melihat pair ataupun PBV untuk sahamnya. Kita lihat dari IHSG-nya gitu. Karena itu menjadi dasar kita juga, kita bisa membandingkan saham yang kita miliki dengan rata-rata seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita kira-kira di bawah itu atau di atas itu. Average PBV, price to book value untuk saat ini ada di 2,5 kali ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya saham PBV-nya masih di bawah itu, ya itu bisa dikatakan masih murah dibanding rata-rata atau mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya saya suka ngelihat ini juga ya, ada PBV-nya gitu, ada pair-nya. Nah, itu bisa menjadi bahan kita juga untuk menentukan pilihan ya, saham ini murah atau tidak gitu. Sebentar saya minum dulu ya. Minumnya ada foto saya nih. Oke, lanjut. Silakan yang baru join dan bergabung kalau mau tanya, ditanyakan saja. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan informasi transaksi secara real time-nya ya, maksudnya pada hari itu bisa terlihat juga di sini, lalu grafiknya, kemudian ada top stoknya ya, ada juga top brokernya, jadi siapa nih yang aktif pada hari itu, kemudian yang aktifnya by value, by volume. Nah, ini by frekuensi bisa terlihat di sini. Gitu ya, bisa terlihat di sini. Kemudian juga kita bisa melihat sahamnya berdasarkan apa namanya leadernya ya. Jadi yang naiknya pada hari itu siapa aja nanti terlihat. Nah, lalu yang tidak kalah menarik juga biasanya saya melihat dari laporan ini, trading value by investor ya. Jadi kita bisa melihat pada hari itu ya, pada hari ini gitu. Jadi investor mana nih yang mendominasi transaksi. Nah, kalau misalkan kemarin ini data yang hari kemarin ya. Jadi selama 2022 ini totalnya yang ini ya yang paling atas 70% ini lokal investornya. Jadi 30% ini foreign ataupun asing. Nah, di hari ini gitu di hari kemarin kalau ya yang ini year to date-nya ya. Jadi sepanjang 2022 transaksi Bursa Efek Indonesia itu 70% lokal, 30% asing. Di hari kemarin pun juga sama, 70% lokal, 30% asing. Jadi sudah petanya itu udah berubah gitu ya, udah berubah, bukan lagi asing yang menguasai sebetulnya, tapi domestik atau lokal. Nah, ini juga bisa dilihat secara year to date-nya atau dari 2022 asingnya sudah net value atau net buy sebesar 6 triliun ya di sini, 6 triliun. Jadi penurunan IHSG itu ya ada untungnya gitu ya. Ada untungnya investor asingnya masih membeli atau masih net buy sehingga penurunannya pun juga masih terbilang koreksi wajar. Nah, dibanding dengan bursa lain, ini juga saya biasanya suka lihat ya. Dibanding dengan bursa lain tuh IHSG kayak gimana gitu. Di IDX statistik pun juga di sini ada apa namanya? Ada data ya, ada data terkait dengan pergerakan bursa di seluruh dunia. Nah, yang pertama ini ada di ASEAN, kemudian Asia Pasifik sama di apa namanya? Ya semuanya ya seluruh dunia gitu. Semua yang ada bursanya. Nah, yang di ASEAN sendiri Indonesia itu secara year to date-nya atau dari sepanjang tahun 2022
Indonesia ini posisinya ada di 3 besar ya, peringkat untuk ASEAN. Yang terbaik itu di bursa Singapura. Singapura itu udah naik sekitar 4,7% sepanjang 2022. Lalu yang kedua Filipina. Filipina ini udah 1,8% dan Indonesia 0,29% ya. Kenaikan secara year to date-nya atau naik sekitar 19 poin. Jadi kita masih terbilang di kawasan Asia itu masih terbilang bagus ya, karena bursa kayak bursa Malaysia ini minusnya udah 3%-an gitu, udah cukup dalam gitu ya penurunannya. Nah, kalau di Asia Pasifik kita keempat, peringkat keempat untuk performa bursanya ya, se-Asia Pasifik nih. Yang pertamanya itu sebentar. Yang pertamanya itu masih Singapura ya, masih Singapura 4%, kemudian Hong Kong 3,8%. Nah, di kawasan Asia juga yang penurunan yang paling dalam itu di Korea Selatan. Ini 9%, indeksnya turun. Di Cina juga indeksnya turun 5%. Itu jadi kalau kita bandingkan dengan Asia ya, Asia Pasifik, Indonesia ini ya terbilang masih cukup bagus gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan seluruh dunia ya, atau di yang ini nih, yang apa namanya tandanya W ya. Jadi untuk Indonesia ini peringkat ke-12. Peringkat pertamanya kita pengen tahu nih siapa ya. Nah, yang pertamanya itu Kolombia. Kolombia sudah naik 8% sepanjang apa namanya di awal tahun ini ya, sudah naik 8%. Kemudian yang kedua 7% tuh Saudi Arabia. Lalu ketiga ada Qatar. Nah, jadi mayoritas kalau yang bursa regional ya, ini rata-rata sih memang masih turun ya, sama seperti di Indonesia gitu secara. Cuman Indonesia bisa lebih baik di Asia peringkat keempat. Nah, oke, mungkin ini sebatas saja untuk ulasan ya. Jadi informasi seperti ini penting juga kita ketahuin ya, karena memang bisa menjadi tambahan informasi juga. Lalu dan data-data ini kan juga bisa apa ya, menjadi bahan pertimbangan gitu. Oh, saham apa nih yang lagi bagus gitu, atau yang lagi diakumulasi asing. Nah, ini bisa coba teman-teman biasakan gitu ya, melihat data-data dari indeks setiap harinya. Sebentar. Ya, lihat dulu ada yang komen. Kalau mau lihat laporan keuangan saham-saham dan untuk PBV-nya per saham apakah bisa di IDX? Kalau di IDX kalau nggak salah itu laporan keuangan ada Pak, maksudnya yang mentahannya. Tapi kalau untuk yang sudah menjadi rasio keuangan, setahu saya sih nggak ada ya kalau di data IDX. Biasanya kita lihat di RTI, kemudian juga kita bisa lihat di Stockbit, atau misalkan teman-teman bisa lihat juga di investing ya. Nah, itu ada semua sebetulnya gitu. Cuman kalau di IDX ini datanya data belum di apa-apain ya, data mentah gitu. Jadi laporan keuangannya yaitu ada gitu di bursa. Oke, kita lihat dulu ya review di sesi pertama biar nanti sebelum kita lanjut ke materinya ya. Jadi yang hari ini kita ada penurunan IHSG-nya tadi pas pagi-pagi, kemudian pas pertengahan sesi ada kenaikan, tapi ternyata turun lagi gitu. Nah, ini cenderung masih sideways itu ya. Jadi IHSG sendiri masih bolak-balik di level 6.600, kemudian turun ke 6.580 gitu. Nah, ini yang memang perlu diantisipasi ya buat teman-teman investor. 6.500 ini menjadi level support yang cukup kuat. Jadi nanti patokannya di situ gitu. Selagi masih di 6.500 ya kita masih cukup masih cukup aman ya untuk IHSG. Terlebih lagi ya, investor asingnya juga masih mencatatkan net buy. Biasanya kalau asingnya sudah sell banyak ya, udah sell gitu di saham-saham blue chip, nah itu yang akan memberatkan IHSG gitu. Tapi untuk saat ini cenderung masih net buy ya, tadi masih net buy sekitar 6 triliun dari awal tahun. Jadi masih cukup aman untuk IHSG, dan itu yang menjaga pergerakan IHSG tetap terjaga di level 6.500. Nah, di sesi pertama sendiri ada penurunan 0,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing ataupun domestik ya di hari ini, pergerakannya itu banyak di saham BBNI untuk investor asingnya.
Ya, untuk investor asing di BBNI sebesar 117 miliar. Nah, ini cukup besar ya untuk pembelian investor asing di saham BBNI. Lalu BBRI ini juga diakumulasi ya oleh investor asing di sesi pertama. Bentar. Ya, BBRI kalau kok nggak bergerak ya. Lalu ada yang di perbankan lagi, ada Bank Mandiri ya. Bank Mandiri juga sama diakumulasi oleh investor asing. Ada Adro, ada ITMG. Nah, ini cukup besar juga. BRI 27,5 miliar. Tapi hari ini BBNI ya. BBNI yang kita juga rekomendasikan ya di grup Warkop Saham. Jadi kalau mau perbankan coba pilih dulu BBNI gitu. Ini luar biasa ya. Dari grafiknya bagus, asingnya pun juga bagus ya untuk di hari ini. Lalu domestic net buy. Tadi kan 70% transaksi itu didominasi oleh investor lokal. Nah, ini pergerakan lokal ini kita bisa dicek juga gitu. Mereka ini sukanya atau hari ini fokusnya di mana gitu. Nah, untuk lokal sendiri hari ini banyak di BCA, kemudian di saham Arto. Ya, yang paling besar ada di saham BBCA, kemudian Arto, ada juga di Bukalapak nih meskipun auto reject ya, tapi ternyata masih belum menyerah nih, investor lokalnya masih terus ambil di saham Bukalapak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang punya saham Bukalapak. Ya, sebentar. Ini kayaknya harus close dulu. Ya, kita lanjut ke materi aja ya. Tadi selingan aja untuk apa namanya update market dulu. Ya, pertama kita akan membahas terkait dengan Bollinger Band. Bollinger Band sebetulnya indikator yang sudah banyak juga ya pembahasan. Jadi Bapak Ibu juga bisa baca di YouTube, bisa baca di Google ya, nonton di YouTube dimanapun pembahasan terkait dengan Bollinger Band. Bollinger Band ini salah satu indikator yang saya sukain juga ya selain dari RSI. Biasanya Bollinger Band ini efektif juga untuk pergerakan di harga saham yang blue chipnya gitu ya, atau yang LQ45. Nah, ini sangat efektif gitu yang saya rasakan ya selama ini kalau menggunakan Bollinger Band. Apalagi ketika penurunannya itu penurunan yang disebabkan oleh panic selling. Jadi kalau misalkan semalam itu ada berita yang kurang bagus terkait dengan Dow Jones atau misalkan dengan nilai tukar rupiah. Nah, besok paginya itu anjlok signifikan, gap down ya, tiba-tiba pagi-pagi itu langsung anjlok. Nah, kita bisa gunakan Bollinger Band, itu enak banget. Jadi kalau memang nanti ada saham blue chip ya yang tiba-tiba turun karena ada sentimen jangka pendek terkait dengan yang tadi ya, ada misalkan Dow Jones-nya, kemudian nilai tukar rupiah yang anjlok misalkan. Nah, biasanya itu hanya panic selling. Jadi kalau misalkan ada saham yang penurunannya karena panic selling, ya kita coba cek Bollinger Band-nya. Gitu. Biasanya efektif. Nah, nanti gimana cara belinya? Kita sambil lanjut ya. Jadi Bollinger Band ini bisa digunakan lebih cocok sebetulnya kalau misalkan digunakan ya untuk saham-saham yang punya kapitalisasi besar ya biasanya gitu, tapi tidak menutup kemungkinan di saham yang lain. Kalau kita bicara tentang saham yang second liner ataupun third liner, memang sih pakai indikator apapun kadang tidak sesuai gitu ya, karena memang pergerakannya itu terlalu fluktuasinya tinggi ya, jadi ya bisa digerakkan aja gitu dengan adanya dana yang besar gitu, bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun gitu. Jadi agak sulit untuk memprediksi di saham-saham yang volatilitasnya tinggi gitu. Semua indikator tidak terlepas Bollinger Band juga. Ya, Bollinger Band diciptakan oleh John Bollinger ini dari 1980-an. Jadi udah cukup lama indikator ini eksis ya. Jadi sudah banyak juga orang yang menggunakan indikator ini. Indikator yang mungkin hampir semua orang pernah belajar gitu ya. Bollinger Band, kemudian ada yang RSI. Kalau kita bicara tentang Elliott Wave, itu juga salah satu indikator ya. Tapi tidak semua orang mempelajari gitu. Mungkin karena memang lebih terlihat kompleks gitu ya. Kemudian kita bicara tentang Ichimoku yang sempat kita bahas juga ya. Mungkin tidak semua orang gitu menjalankan atau belajar. Tapi kalau kayak Bollinger Band, kemudian RSI, MACD yang indikator umum ya, kemudian MA, itu hampir semua orang belajar dan mempraktekannya gitu. Nah, ini salah satu hal positifnya.
ketika banyak investor menggunakan satu alat ukur atau alat analisis, ini akan terjadi persepsi yang sama. Kalau belajarnya sama ya, teorinya tuh, maksud itu belajarnya itu benar-benar sesuai dengan teori. Contoh misalkan signal buy ya, secara teori misal moving average. Signal buy itu ketika indikator golden cross. Golden cross itu kan memotong dari bawah ke atas. Nah, semua orang ya, 100 orang belajar moving average gitu. Dan ketika melihat kondisi tersebut, semua pasti berpikir bahwa saham tersebut waktunya untuk pembelian. Ya, karena secara teorinya sudah mendukung. Akhirnya nanti semua 100 orangnya membeli saham tersebut. Itu yang mendorong ya. Itu yang mendorong harga akhirnya nanti akan ada kenaikan gitu. Karena memang persepsi orang itu sama semua gitu terhadap indikator tersebut. Itu mungkin salah satu keuntungannya ya, kita menggunakan indikator yang dipakai banyak orang gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita boleh nggak bikin sendiri indikatornya, nggak jadi masalah gitu, asal memang melalui testing. Jadi jangan kita feeling-feelingan aja gitu ya. Oh ini kayaknya kayak gini bakalan naik nih, oke gitu ikutin. Itu nggak masalah. Tapi kalau saran saya memang harus lakukan backtest gitu. Jadi kita benar-benar punya metode yang sudah teruji beberapa kali gitu, bukan cuma sekali. Gitu. Kalau sekali, 2 kali untung, ya mungkin itu kebetulan ya. Kebetulan artinya pas marketnya mendukung misalkan. Tapi kalau misalkan kita udah beberapa kali gitu dalam segala kondisi, nah itu bisa kita pakai gitu. Karena semua indikator yang ada saat ini udah melalui riset dan sudah melalui banyak percobaan gitu ya untuk pendahulunya gitu ya, yang pembuatnya ataupun orang-orang yang terdahulu gitu. Jadi gunakanlah indikator itu yang memang harus diuji coba, disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Nah, dari Bollinger Band, sebentar. Bollinger Band bisa membantu Anda untuk mengukur volatilitas pasar dan memperkirakan range pergerakan harga ya, atau rentang harga. Indikator ini terdiri atas 3 garis yang bergerak mengikuti pergerakan harga. Ketiga garis yang dimaksud adalah upper band, middle band, dan lower band. Ya. Nah, jadi Bollinger Band sendiri itu terbentuk 3 garis ya. Lower, middle, sama upper. Nah, ini sebetulnya yang middle ini sama seperti MA20 gitu. Jadi kalau sudah menggunakan Bollinger Band, nggak perlu lagi menggunakan MA, karena ini sama aja sebenarnya ya, garis MA yang tengahnya itu rata-rata. Nah, Bollinger Band sendiri ini bisa kita gunakan ya, atau kita bisa perkirakan untuk rentang harga gitu. Karena pergerakannya ya dia mengikuti garis yang ini gitu ya, dari lower band kemudian ke upper band, lower band ke upper band. Nah, ini terbentuknya 3 garis ya, lower band, middle band, sama upper band gitu. Contohnya seperti ini. Ini mengukur volatilitas pasar gitu ya. Jadi selain ini juga ada ya indikator pengukur volatilitas itu, ada ATR kalau nggak salah. Nah, itu juga buat mengukur volatilitas. Ada yang ngukur tren, ada juga yang ngukur momentum. Kalau tren itu biasanya moving average. Kalau misalkan momentum itu biasanya RSI, stokastik gitu. Ya, lanjut. Bollinger Band bergerak mendatar dalam range sempit, volatilitas rendah, pasar sepi gitu. Nah, kelihatan di sini ya. Kemudian Bollinger Band terbuka lebar, volatilitas tinggi, pasar ramai, terjadi rally. Biasanya entah itu rally-nya itu turun ataupun naik. Ketika pasar memang lagi trennya ya, dalam trennya gitu. Itu biasanya dia melebar gitu. Jadi kalau misalkan ada Bollinger Band yang uptrend ya, kemudian Bollinger Band itu terbuka lebar, nah itu lagi bagus-bagusnya gitu, karena pasarnya itu lagi benar-benar trending gitu ya. Ketika dia naik ya dia trennya kuat gitu. Nah, itu terlihat seperti itu. Jadi Bollinger Band itu bisa terlihat kalau misalnya pasarnya lagi sepi, dia tuh biasanya menyempit gitu ya. Garisnya itu menyempit. Tiba-tiba kalau misalnya udah masuk volatilitasnya, volume juga udah masuk, melebar biasanya gitu. Nah, jarak antara upper band dan lower band juga middle band dipengaruhi oleh volatilitas yang terjadi. Semakin besar volatilitas, maka jarak antara antar band akan semakin lebar dan sebaliknya.
Dengan demikian, Bollinger Band membantu Anda untuk mengenali apakah pasar sedang ramai atau justru sedang sepi. Ya, ketika melebar artinya pasar ramai, ketika menyempit pasar datar ataupun sepi. Nah, ini ya. Jadi asumsi kedua kita bisa melihat tadi yang kita tahu Bollinger Band itu ada 3 garis ya, lower, middle, sama upper. Kemudian yang kedua kita bisa ngebaca Bollinger Band itu menyempit atau melebar. Gitu. Menyempit itu pasarnya sepi, ketika Bollinger Band-nya terbuka lebar ya, itu volatilitas tinggi atau pasar ramai. Tinggi ini entah itu dia lagi turun ataupun naik ya. Jadi lagi aktif lah gitu. Volatilitasnya lagi bagus. Nah, kemudian strateginya kayak gimana gitu untuk membeli berdasarkan indikator Bollinger Band, strategi bonds trading ya. Biasanya seperti ini, jadi harga cenderung mantul ke middle band setelah mencapai upper band atau lower band. Gejala ini yang digunakan dengan entry point-nya ya. Entry point-nya seperti ini. Jadi secara sederhana ini tidak semua saham biasanya nurut gitu dengan indikator ini gitu. Karena bisa juga ketika dia nyentuh lower band, dia terus-terusan di lower band gitu. Itu ada juga. Jadi tidak semua bisa kita aplikasikan gitu ya. Nah, cuma sepengetahuan saya memang di saham-saham yang blue chip ini cukup efektif dan banyak keberhasilannya itu lumayan besar gitu ya. Dan kita juga perlu nih backtest juga. Jadi ketika kita gunakan Bollinger Band, tarik ke belakang nih. Sesuai nggak dengan teorinya? Kalau setiap kali dia nyentuh lower band lalu naik, nah kita ikutin aja. Misalkan 3 kali, pernah ke belakang itu 3 kali posisinya sama dan itu berhasil, ya kita bisa ikutin. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi harga saham turun dan masuk ke mendekati ataupun menyentuh lower band. Nah, yang paling bagus itu kalau dia jauh di bawah Bollinger Band ya, lowernya, jauh di bawah lowernya kita ambil aja gitu. Apalagi tadi ketika ada saham blue chip dan panic selling, kemudian kita cek lower band-nya itu jauh banget ya, harganya itu jauh di bawah lower band. Nah, kita jangan ragu untuk ambil posisi. Nah, biasanya dia masuk lagi gitu ke area middle band-nya. Jadi pembelinya kayak gimana? Kita beli di lower band, lalu mendekati middle, kita bisa jualan ya. Kalau ternyata masih kuat, kita bisa jualan juga di upper-nya, di garis paling atasnya, upper band gitu. Jadi ada 3 skema ya. Ada 2 skema penjualan, jual di middle band dan jual di upper band. Kalau ternyata nggak kuat di middle band ya kita harus jual lah gitu. Tapi kalau ternyata volumenya kuat dan bagus, kita bisa tahan dan jual di upper band-nya ya. Nah, ini kan terlihat juga kalau misalkan dia menyempit atau melebar. Kalau melebar ya kita bisa hold dulu biasanya gitu. Nah, bonds trading dengan Bollinger Band efektif juga digunakan pada saat pasar sedang dalam keadaan sideways. Nah, ini juga boleh ya, ketika pasarnya sideways, turun naiknya di rentang yang sama, nah kita bisa gunakan Bollinger Band ini untuk trading ya, trading jangka pendek gitu, buy di lower, sell di upper. Gitu. Nah, strategi bonds trading dalam keadaan trending. Nah, ini kalau misalkan dia lagi uptrend. Nah, biasanya lagi uptrend kita nggak perlu nunggu pas di lower ya. Jadi biasanya pas di middle pun juga ada pantulan. Gitu. Jadi kalau misalkan udah di garis upper, ya, kemudian turun dia mendekati middle band, kita harus udah siap-siap nih pembelian. Kalau mantul kita bisa langsung ambil. Tapi ternyata masih turun lagi, nah kita bisa tungguin di lower band-nya. Gitu. Jadi bisa seperti ini ya, terlihat dari signal pembelian. Bisa juga kita pas nunggu di lower band gitu. Nah, biasanya kalau uptrend untuk yang trennya lagi naik, lagi bagus kayak gini, ya dia bisa bertahan lama di area upper band-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi strategi breakout trading. Kalau tadi kan ini ya bonds gitu, jadi pantulan gitu, pantulan. Nah ini breakoutnya. Bollinger Band menyempit pasar bergerak sideways. Nah ini salah satu yang saya sukain juga, tapi emang jarang ya ketemunya kali-kali aja gitu. Jadi ketika breakout yang terjadi biasanya diikuti oleh Bollinger Band yang secara cepat melebar dan harga menembus upper band atau lower band. Kemudian kondisi itulah yang menjadi sinyal bagi Anda untuk melakukan aksi. Jika upper band yang ditembus, maka strateginya adalah buy. Sebaliknya, jika lower band yang ditembus, maka strateginya adalah sell.
Jadi teman-teman bisa coba cari saham yang lagi sideways, mungkin di saham-saham kayak BRI kali ya. BRI, BNI, nah sekarang kan lagi sideways. Nah, kita gunain aja nanti Bollinger Band. Sekalinya dia breakout dari upper band-nya seperti ini nih. Bollinger Band melebar diikuti dengan rally. Jadi kalau misalkan Bollinger Band-nya menyempit karena sideways, kemudian tiba-tiba dia melebar dan harga saham naik signifikan ya, menembus level upper band-nya. Nah, kita bisa buy di situ karena tadi ya Bollinger Band itu ketika melebar berarti trennya lagi kuat gitu, pasarnya lagi ramai. Nah, ini strategi breakout-nya. Jadi silakan nanti dicek lagi saham-saham mana yang secara polanya masih sideways. Nah, ketika nanti ada breakout, kita bisa ikutin gitu. Ini strategi breakout trading dari Bollinger Band. Nah, ini mengartikan bahwa pasarnya sedang ramai, trennya sedang kuat, ya. Jadi bisa kita coba ambil peluang di saham-saham seperti ini. Ya, mungkin itu ya sedikit teori dari Bollinger Band. Jadi sebetulnya sederhana ya kita kalau kita belajar, memang belajar saham itu nggak perlu ribet sebetulnya ya, karena teorinya sudah ada semua, kita bisa ikutin. Tetapi prakteknya yang memang agak cukup sulit. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa coba share di kolom komentar. Saya pengen tahu juga ya, menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira investasi saham barangkali kan sekarang udah banyak yang sudah lama juga ya terjun di pasar saham gitu. Kira-kira intinya tuh apa sih gitu? Kita investasi saham itu hal yang paling penting itu apa gitu? Kalau menurut Bapak Ibu semuanya gitu. Kita kan udah belajar nih teorinya segala macam. Pada dasarnya apa sih yang memang perlu kita apa ya? Kita junjung tinggi lah gitu untuk investasi saham ini gitu. Nah, sekarang juga kan lagi ramai itu yang terkait dengan apa tuh yang affiliate ya, afiliasi gitu. Nah, itu banyak mungkin yang nanya juga tadi, banyak yang nanya gimana gimana gitu. Sebenarnya saya sudah sering bahas juga gitu kayak itu. Nah, saya pengen tahu apa sih kunci utama sukses dalam investasi saham. Sukses ini bukan cuman ada keuntungan ya, tapi bisa bertahan lama gitu. Karena tidak banyak investor yang bisa bertahan lama. Biasanya 3 bulan yang baru nih ya, yang baru. Biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah nggak trading lagi. Gitu. Nah, jadi usia investasinya hanya 3 bulan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu udah tahunan ya, puluhan tahun, nah ini coba sharing resepnya itu apa gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin investasinya sudah di atas 5 tahun ya, sudah di atas 5 tahun, pasti mempunyai satu kesimpulan gitu. Apa kiat-kiat sukses untuk mempertahankan investasi di saham? Ya. Oke, yang pertama ini dari Pak Bambang Priyanto, kontrol psikologi dan money management. Nah, pada dasarnya itu ya, setelah kita belajar semacam kontrol psikologi dan money management, untuk Pak Bambang. Kemudian untuk Pak Andre, sabar dan berani cut loss. Pak Andre ya, Pak Andrew. Sabar dan berani cut loss. Itu kiat-kiat berikutnya. Kemudian dari Pak Iwan, sebelum memutuskan buy dan sell berdasarkan Bollinger Band, Bollinger, sebaiknya kombinasi dengan analisa apa? Oh ya, ini terkait dengan materi ya. Ya, untuk Pak Iwan nih, ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebelum menentukan buy sell berdasarkan Bollinger Band, ini kita bisa kombinasikan dengan apa gitu. Nah, karena indikator itu memang tidak agak sulit kalau berdiri sendiri ya, kecuali yang bisa berdiri sendiri itu biasanya chart pattern. Kalau misalkan ada pola candlestick atau pola pattern ya seperti double bottom, kemudian misalkan bullish pennant, nah itu bisa berdiri sendiri, tidak perlu ada indikator yang lain, gitu. Karena dia udah terbentuk dengan polanya. Nah, tetapi kalau indikator yang satuan gitu ya, dia memang perlu dikombinasikan. Nah, Bollinger Band ini bisa kita kombinasikan dengan RSI kalau saya biasanya. Ya. Kenapa? Karena RSI ini kan kita melihat risikonya. Gitu. Bollinger Band-nya di lower, kemudian RSI-nya di bawah 30%. Nah, itu udah boleh gitu kita pantau nih saham gitu. Jadi saya biasanya kombinasikan dengan RSI ataupun stokastik gitu ya. Stokastik RSI itu sama aja, cara bacanya sama,
jenisnya juga sama, tinggal kebiasaan aja. Dan memang kalau stokastik ini biasanya buat yang lebih cepat ya transaksinya atau trader gitu. Kalau RSI itu lebih ke swing trade. Ya gitu. Jadi kombinasi dengan RSI. Lanjut Pak Henry. Pak Henry sukses trading tuh siap mental. Nah, ini salah satu juga ya, siap mental. Kita pengen sharing juga nih buat Bapak Ibu yang mungkin sudah usia investasinya sudah di atas 5 tahun atau bahkan 10 tahun ya. Jadi silakan, karena kan pada dasarnya ujung-ujungnya kan pengalaman ya, pengalaman yang berbicara juga gitu, jam terbang. Nah, kita pengen tahu nih, mungkin Bapak Ibu juga ada yang pemula ya, ada yang baru nyemplung di investasi saham, pengen tahu nih apa namanya arahannya gitu. Tadi Pak Bambang kontrol psikologi dan money management, kemudian Pak Andre sabar dan berani cut loss, Pak Francisco money management dan trading planning, trade planning ya. Pak Henry siap mental, Pak Endren Silaban disiplin trading plan. Oke. Ibu Liani beli saat diskon, sabar, jual saat harga sudah lebih dari harga wajar. Nah, menarik juga nih. Jadi tipe apa namanya caranya beli pas diskon ya. Diskon mungkin kayak semacam Bukalapak ya barangkali gitu, ataupun Bris Agro yang turun terus-terusan gitu. Mungkin di situ bisa ambil harga diskon ya, sabar, nanti ketika harga naik bisa langsung jual. Pak Hari, Bollinger Band paling cocok pakai periode yang apa Mas? Stok apa yang paling ngikutin Bollinger? Oh, untuk Bollinger Band paling cocok periodenya saya pakai aja langsung ada di situ ya Pak, defaultnya udah ada, langsung tinggal gunakan di aplikasinya ya. Tadi kan pakai TradingView juga. Nah, kalau untuk yang saham apa, tadi saya biasanya gunain di saham perbankan besar itu cukup efektif Pak. Terus kemarin di saham S Hardware, Aces itu juga lumayan mengikuti ya di saham Aces. Di rata-rata di saham-saham yang memang kapitalisasinya lebih besar maksudnya di first liner lah ya, di saham-saham yang LQ45 gitu. Nah, itu lumayan mengikuti gitu di saham-saham tersebut, terutama untuk saham perbankan. Jadi ketika ada panic selling, saya langsung cek nih Bollinger Band-nya. Panic selling-nya gimana nih? Oh, Bollinger Band udah di lower nih. Kalau udah di lower saya langsung ambil gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kadang pagi-pagi dia panik, ya jam 11-an juga udah naik lagi. Gitu. Jadi bisa gunakan di saham-saham yang kapitalisasinya besar. Bagaimana cara setting Bollinger Band di aplikasi Mosby HP? Coba cek nanti di Warkop Saham ya, di YouTube Warkop Saham itu udah ada apa namanya tutorialnya. Jadi menggunakan aplikasi itu sederhana, biasanya ada tombol yang pengaturan gitu ya, bisa diklik aja di situ. Atau lihat aja nanti untuk di YouTube Warkop Saham. Pak Lewi, saat market lagi turun atau bearish jangan panik, malah kita harus serok lagi saat harga diskon. Maka itu buy jangan banyak-banyak. Kalau turun lagi masih ada cash. Betul. Nah, ini banyak kita saya sih lebih seneng kayak gini ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa sharing pengalamannya gitu ya, bukan apa namanya yang memang di market itu tidak ada yang jago gitu. Yang jago kan hanya ayam jago ya. Jadi siapapun berhak untuk sharing gitu. Apalagi yang Bapak Ibu yang memang sudah punya pengalaman secara jam terbangnya ya, mungkin sudah investasi lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun gitu. Nah, karena saya juga kalau belajar kan belajar teori ya. Belajar teori itu kebetulan kuliahnya juga pasar modal, jadi kayak technical tuh 1 semester, fundamental 1 semester. Nah, itu udah selesai di situ aja gitu. Tapi kan yang sebetulnya itu ya kita mempraktekkan gitu, mempraktekkan langsung, dan itu akan sangat berbeda gitu ya dengan teori yang ada sebetulnya gitu. Karena banyak faktor lain yang mempengaruhi harga. Apalagi di pasar saham Indonesia memang faktor X-nya yang lebih banyak gitu dibanding teorinya gitu. Oke, tadi Pak Lewi, saat market turun jangan panik, kita harus serok lagi harga diskon, maka itu buy jangan banyak-banyak. Jadi strateginya strategi cicil pembelian. Harga saham turun, jangan panik, kita beli lagi, tapi secara bertahap. Harapannya agar ketika turun lagi kita masih punya amunisi. Kecuali kita memang tidak habis-habis amunisinya. Habis di top up lagi misalkan. Nah, kalau kayak gitu kan nggak masalah ya. Itu bisa dikejar terus gitu. Tapi kalau terbatas ya benar-benar harus kita atur.
money managementnya. Jangan sampai di saham gorengan tapi full limit max buy ya. Beli cash ditambah limit. Itu ada yang kayak gitu ya. Punya cash ditambah limit beli saham gorengan. Kemudian dia ARB. Nah, pusing deh. Indikator apa Pak yang nggak prank? Indikator apa yang nggak prank? Kalau ada mungkin gimana Pak? Kalau indikator sih sebenarnya indikator itu bukan di alat bantu ya Pak ya, Pak Doni ya. Jadi bukan hal yang pasti akan berhasil gitu. Kalaupun secara teorinya tadi Bollinger Band nyentuh lower kemudian dia bisa naik. Nah, kita coba lihat ya. Kalau misalkan secara teori nih gitu kan kita hanya bilang bahwa mana nih yang nggak prank atau nggak istilahnya tingkat keberhasilannya lah gitu ya. Sebenarnya kalau untuk indikator ya dia hanya sebatas alat bantu gitu, alat bantu menentukan pilihan. Nah, tetap kita yang harus menentukannya gitu. Faktor-faktor yang ada di market ya secara analisisnya kita masukin semua gitu. Jadi jangan juga saklek dengan indikator, karena ada orang yang mungkin terlalu saklek dengan indikator ya. Jadi indikator kayak gini langsung buy gitu. Padahal pada saat itu misalkan ada kasus COVID lagi meningkat gitu. Tapi dia melihat bahwa Bollinger Band-nya bagus. Nggak bisa aja kan dia turun ya. Karena sebagus apapun indikator, tetap ya ini dia terbentuk setelah harga terjadi gitu kan. Semua indikator. Jadi ini hanya sebatas ilmu ini ya, probabilitas gitu. Jadi kita mencari harga mencari saham itu, analisa saham itu kan meningkatkan kemungkinan gitu ya, probabilitas yang paling besar seperti apa, turun atau naik. Nah, kita dengan bantuan indikator. Jadi nggak ada yang indikator benar-benar bisa pasti menghasilkan keuntungan gitu. Makanya tadi seperti siapa tadi yang bilang ya, makanya tadi Pak siapa? Disiplin trading plan, Pak Endren ya. Pak Francisco, money management dan trading plan gitu. Nah, itu intinya gitu. Ini hanya sebatas alat gitu. Kontrol, kata Pak Bambang tadi, kontrol psikologi, money management. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita atur ya kita atur. Risk management, money managementnya. Kalau harga saham kita nggak bisa ngatur, kita hanya bisa baca aja. Nah, contohnya misalkan agro ya. Agro siapa yang punya di sini? Ayo. Nah, saham agro ketika teori ya, secara teori mungkin di sini nih. Nah, pertama kali dia menyentuh lower band, lower band, seharusnya dia signal buy menurut Bollinger Band, ya kan? Ini juga terjadi ketika di 3 Desember di sini. Dia nyentuh pertama kali, besoknya langsung naik lagi. Ya. Ini berdasarkan aturan dari Bollinger Band. Bentar. Ya. Nah, dia naik nih, menyentuh lower dia naik. Kemudian terjadi lagi nih pada tanggal 28 Desember, menyentuh lower band. Harapan kita naik, ya kan? Ternyata dia turun lagi, ya. Turun lagi sampai beberapa candle dia turun dan terus bertahan di area lower band-nya gitu. Nah, inilah kenapa indikator itu bukan hal yang memang bisa pasti gitu ya. Jadi ini hanya bantuan gitu, bantuan buat kita mencari analisanya. Kalau ternyata dia ini kan harusnya kan udah naik nih, karena posisinya dia baru nyentuh di lower band. Harusnya kita buy dan besoknya harusnya naik. Tapi ternyata dia turun. Nah, disinilah peran dari tadi money management, peran dari risk management, kemudian juga peran dari disiplin trading plan, gitu kan. Trading plan-nya ya kalau naik turun jual, kalau turun juga harus jual gitu. Makanya tadi ya kunci yang suksesnya itu apa? Disiplin trading plan, kontrol emosi, gitu, siap mental, gitu. Atau kayak Pak Lewi tadi cicil pembelian gitu. Ternyata turun lagi. Ini yang nggak bisa kita hindarin gitu. Ketika indikator itu tidak sesuai. Nah, ini muncul ada kenaikan nih, ada naik nih. Harapan kita kan naik, harapannya bisa ke middle band di 1800.
tapi ternyata nggak nyampe, dia turun lagi gitu. Nah, seperti ini gitu. Jadi indikator yang memang tidak ada yang 100% bisa sesuai gitu ya. Semua hanya bantuan. Ya, yang nah, cuman memang coba kita lihat BBRI ya. Hari ini gimana? Biasanya ya, benar BBRI gitu. Jadi dia ketika nyentuh lower band beberapa kali seperti ini, dia ada kenaikan. Tadi yang saya bilang di perbankan, terutama yang blue chipnya seperti BBRI ini cukup efektif. Jadi dia nyentuh Bollinger Band, ya paling nyentuh sekali 2 kali ya, besoknya langsung naik lagi. Nyentuh lagi, dinaik lagi, nyentuh. Nah ini kemarin kan nyentuh jauh di bawah lower band, ya kan? Nah kalau gini nih, kalau jauh di bawah lower band, kita ambil aja nih tuh saham-saham blue chip perbankan terutama. Besoknya ada rebound. Ini berkali-kali gitu. Nah ini yang bisa kita gunakan tadi strategi bonds trading ya. Ketika pasar lagi sideways, nah kita bisa tektokan di saham seperti ini. Nah nanti kita tunggu adanya breakout. Nah contohnya seperti di sebelumnya ini kan, ya kan. Nah dia lagi sideways beberapa waktu, kemudian Bollinger Band-nya melebar. Nah, ini breakout trading dengan menggunakan indikator Bollinger Band. Kita tunggu nih untuk BBRI ada breakout lagi. Sekarang pasarnya lagi menyempit, lagi sepi ya. Nah, nanti kita tunggu adanya Bollinger Band yang melebar dari sisi garisnya. Nah, sementara kita tunggu, kita bisa trading. Tradingnya menggunakan strategi tadi, bonds trading. Beli di lower, jual di upper. Gitu. Sekarang baru nyentuh dan baru balik dari lowernya. Nah, paling tidak targetnya untuk BBRI di angka 4.150 sampai lower bandnya, di upper bandnya sekitar 4.200-an. Jadi untuk yang punya saham BBRI ataupun berencana beli BBRI, ya mungkin bisa gunakan strategi ini, trading plan-nya jual di 4.150 terdekat, lalu berikutnya kita jual di sekitar 4.200-an. Ini middle sama middle sama upper band. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan kolom komentar. Pak Erlangga yang jago hanya market maker. Iya, yang jago dia juga kadang bisa kegocek juga, Pak. Yang jago ya ayam jago. Kalau MLPL nyentuh bawah terus gimana tuh Pak? Ya betul, tadi sama seperti agro juga, yang tadi saya bilang juga ya, bahwa tidak semua saham itu cocok digunakan juga dengan indikator ini. Dan ini kalau kita lihat, nah di sini ya, yang tadi bilang teori tadi itu apa? Melebar sama menyempit gitu. Jadi si multipolar ini sideways dari sekitar November 2021. Sideways, kemudian pas di Januari dia breakdown. Nah, ini dia breakdown, Bollinger Band-nya melebar. Jadi dia penurunannya itu kuat. Kalau ada yang seperti ini ya kita jangan coba-coba ambil dulu gitu ya, karena dia breakdown dengan posisi melebar. Dengan melebar ini kan artinya lagi ramai pasarnya, entah itu naik ataupun turun, dan penurunan itu lagi kenceng gitulah istilah ibarat sederhananya gitu. Penurunannya lagi turun-turunnya gitu. Nah kalau untuk ini ya kita nggak bisa gunakan ini ya, cuman kalau misalkan mau nyoba-nyoba ya, ini sebenarnya sudah cukup menarik dari sisi risknya. Karena RSI udah di sekitaran 15%, jadi sudah low risk ya, udah risikonya udah rendah. Bollinger Band juga sudah sudah lama berada di bawah lower band-nya gitu. Jadi kalau mau nyoba-nyoba asal nggak pakai trading limit mungkin nggak masalah ya untuk di saham MLPL gitu. Tapi belinya secara bertahap karena tren utamanya juga masih turun untuk saham MLPL. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Hais ada di 181 Pak. Agro apa sudah mulai bisa buy Pak Agro buat average? Ya, untuk yang punya saham agro bisa di average. Kemarin saya ada baca, mungkin bisa coba dibaca lagi ya Bapak Ibu, yang terkait dengan cara average di saham bank gitu ya, BANK. Nah,
Untuk saham agro udah punya, ini pasti udah banyak juga yang punya. Gimana strateginya? Saya sudah nyangkut misalkan lebih dari 15%, lebih dari 20%. Nah, asumsinya gini, kita boleh average itu kalau misalkan saham tersebut mempunyai masa depan, mempunyai prospek di masa depan. Sekarang kalau kita bicara tentang agro, tidak melihat kinerja keuangan dulu deh. Ini sahamnya gitu. Agro ini kan anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Jadi secara kualitasnya sebenarnya bagus ya, karena anak usaha dari BUMN, dan kalaupun nanti ada apa-apa, nanti akan ada intervensi juga dari perbankan induknya, dari BRI-nya. Nah, ini salah satu hal yang bisa dipertimbangkan kalau agro ini boleh di hold gitu. Kemudian juga kan dia kedua, cek juga dari laporan keuangannya. Saya belum cek lagi, nanti mungkin teman-teman bisa cek kinerja keuangannya itu seperti apa. Kalau misalkan hal itu udah bagus ya, perusahaannya bagus, kinerja keuangannya juga bagus, prospek kedepannya juga masih memungkinkan ya, tetap eksis gitu, artinya tidak ada listing lah gitu ke depannya. Nah, itu kita boleh untuk average. Jadi jangan sembarang average juga. Kalau sahamnya kurang bagus ya kita jangan coba-coba untuk nambah posisi. Nah, itu hanya untuk menambah beban aja gitu nantinya. Apalagi kalau misalnya saham tersebut ada pembagian dividen. Nah, kalau misalkan dia rajin bagi dividen, nggak apa-apa, nambah aja gitu. Nanti minimal kita dapat dari dividennya. Nah, untuk saham agro kalau udah terlanjur nyangkut, misalkan punya di harga 2000, di atas 2.200 lah, atau 2.400-an. Ini memang udah hal yang wajib untuk average. Karena kalau kita nunggu di level 2.200 atau di 2.000 lah gitu ya, ini butuh berapa persen kenaikan gitu untuk mencapai titik BEP gitu. Sedangkan di luar sana ketika saat ini ya naik 5% aja mungkin udah jualan, atau naik 2% aja udah jualan. Jadi kalau misalnya dia butuh kenaikan misalkan sampai 30%, ya itu sulit dan lama mungkin nyampe-nya. Bisa juga nggak nyampe-nyampe. Nah, makanya kita perlu adanya average. Tapi average harus hati-hati tadi, pemilihan saham yang pertama, kemudian beli secara bertahap, jangan sekaligus. Ketiga, kita harus hitung berapa dana yang harus kita belikan, pada harga tersebut agar average-nya mendekati harga sekarang gitu. Jadi contoh ya, Pak Doni misalkan punya saham di harga 2.000. Punya agro di harga 2.000 ya. Harusnya pakai Excel-nya nih. Saya cuman Excel-nya harus dicari dulu. Punya di harga 2.000. Sekarang di harga 1.285. Kalau misalkan si agro ini naik, nah kalau secara teknikal terdekat itu ya kita pakai aja misalkan dengan bantuan klasik support resisten. Nah, kita asumsikan kenaikan itu 1.600. Ya, kenaikan terdekat lagi di angka 1.450. Kita gunakan aja lah 1.600. Nah, Pak Doni harus membeli saham di harga sekarang yang nantinya ketika average-nya sudah dibeli lagi ya, kemudian nanti average-nya itu kalau bisa di bawah 1.600 atau mendekati di level harga sekarang gitu. Kalau misalkan kita cuman bisa mampu beli agro ya, beli yang kedua nih, turunnya hanya sekitar 10 poin, bisa jadi sekitar 1.990. Nah, itu percuma gitu. Nggak perlu average kalau memang tidak bisa menurunkan di bawah resisten terdekat. Kalau dari 2.000, Pak Doni bisa beli lagi agro sampai nanti average-nya itu di angka 1.300. Nah, ini udah bagus nih. Berarti kalau misalnya modal di 1.300, dia naik ke 1.600 udah ada keuntungan. Ya kan? Jadi kalau bisa average itu memang bisa berpengaruh ya, berpengaruh terhadap harga average-nya. Berpengaruh. Jadi jangan juga sekedar beli gitu. Padahal nggak ngaruh terhadap average. Penurunannya hanya sedikit gitu. Itu hanya menambah beban aja gitu. Ya, tapi kalau mau beli itu harus berpengaruh terhadap average-nya. Gitu. Dari 2.000 kita usahakan harus beli berapa biar nanti turun menjadi misalkan 1.300. Itu hitung-hitungannya ada di Excel. Yang pengen Excel-nya nanti saya kirimkan ya. Sekarang bentar saya coba cari dulu ada nggak kemarin Excel-nya.
Bentar. Hanya sambil dilihat, barangkali ada, kalau nggak ada ya udah. Nah jadi gitu, jadi biar nanti apa namanya bisa bisa maksimal ya, bisa maksimal eh, average-nya itu benar-benar bisa bermanfaat gitu, bukan cuman menambah beban aja gitu. Ya, nanti saya cari dulu ya untuk Excel-nya. Yang mau nanya, saya harus ngeluarin berapa nih dananya biar nanti average-nya sekian. Nah, nanti langsung japri aja ya. Nanti japri punya harga saham berapa, lotnya berapa, lalu di harga berapa boleh average lagi ya. Dan nanti coba diskusi aja secara personal ya. Langsung WA saya kan ada di grup ya. Jadi langsung aja hubungin. Pak Suherman, ITMG dan Pegas. Bentar. ITMG dan Pegas. Pak Suherman, ITMG dan Pegas. Bentar. Ya, silakan kalau mau ada yang sharing lagi ya, mau yang sharing lagi kira-kira kunci sukses di saham itu apa? Terlebih Bapak Ibu yang sudah transaksi ada investasi sahamnya udah lebih dari 5 tahun lah ya, udah lebih dari 5 tahun, pastinya punya banyak pengalaman. Jadi bisa coba share ke kita semua yang ada di sini ya, yang join hari ini. Sebetulnya apa sih hal yang utama gitu atau kunci suksesnya gitu. Tadi kan banyak ya, udah disampaikan juga. Nah, untuk saham ITMG gimana? Untuk saat ini kita pakai kalau pakai Bollinger Band ya ini sebenarnya udah upper band ya. Artinya upper band itu ya dia sudah mencapai titik resistennya gitu. Biasanya kan tadi ada penurunan setelah mencapai resisten. Nah, kecuali nanti dia Bollinger Band-nya lebih melebar, berarti ini biasanya trending ya. Jadi naiknya bisa kuat gitu. Breakout dari Bollinger Band. Nah, ini kita tunggu aja nih. Apakah dia mantul turun atau dia breakout. Kalau breakout Bollinger Band, nah ini justru bagus sebetulnya ya. Jadi kita lihat aja, cek gitu. Jadi ketika dia nyentuh upper band dan tiba-tiba naiknya signifikan ya, volumenya bagus, kita bisa ikutin dengan strategi breakout trading. Sementara ini kalau untuk jangka pendek ya memang sudah tercapai resisten ya dari saham ITMG. Kita tinggal tunggu nanti apakah kuat di harga sekarang atau lemes nih. Kita lihat di volume juga nggak terlalu besar dibanding beberapa hari lalu ya. Jadi kalau misalkan gini, kalau ada harga saham yang nyentuh di resisten, kita langsung cek volume. Gitu. Volume ini adalah konfirmasi apakah kuat atau tidak. Kuat tidak menembus resisten. Kalau pas dilihat volumenya besar dibanding beberapa hari ke belakang gitu ya, nah kita pertahankan karena bisa jadi dia breakout. Tapi kalau misalkan nyentuh resisten kemudian volumenya kecil, nah kita harus coba untuk realisasikan dulu penjualan karena biasanya nggak kuat ya apa namanya jadi false break gitu. Untuk ETMG posisi sekarang volume sebenarnya sudah lebih besar di hari kemarin ya, tapi masih belum cukup kuat. Posisinya ada di resisten. Kita tunggu nanti sesi kedua seperti apa. Kalau ternyata bertahan dan volume makin meningkat, kita pertahankan. ETMG kemudian Pegas. Ya, kemudian saham Pegas. Saham Pegas kita kan lagi temanya lagi Bollinger Band, jadi pakai Bollinger Band terus. Nah, untuk saham Pegas ini dari November tahun lalu ya, dia selalu kepentok di MA20-nya atau middle band-nya. Jadi setiap kali ada pantulan, nah ini dia selalu tertahan di middle band-nya. Nah, sekarang juga udah tertahan lagi nih di middle band. Jadi ya saran saya mungkin untuk Pegas ya bisa coba direalisasikan dulu ya kalau yang sudah ada posisinya. Tapi kalau misalkan belum punya sahamnya, kita tungguin aja di lower band karena biasanya ini juga cukup nurut ya, nyentuh lower band terus ada kenaikan gitu. Jadi yang belum punya tungguin aja, yang sudah punya boleh untuk jualan.
Ya, para silakan yang keluar dulu, yang mau keluar. Ada Mas Rudi nggak ya? Nanti jangan lupa di absen ya, di absen yang ikut join hari ini, biar nanti kita punya data juga siapa nih yang suka rajin ikut edukasi. Kalau untuk bentar, mau masuk Jinx, kita juga batasin ya, nanti waktunya dicari dulu yang poten mau masuk Jinx bisa mau kita gaya harga yang makin nyungsep. Kalau untuk properti, apakah bisa terapkan Bollinger Band? Ya, untuk properti sih, saya jarang ya menggunakan nih di PTPP ataupun ya, maksudnya di konstruksi ataupun properti. Biasanya sering digunakan itu kalau untuk saham yang perbankannya gitu. Itu yang paling sering saya gunakan ya. Tapi saya lupa sih kalau untuk saham-saham properti apakah ada yang cocok atau enggak. Mungkin nanti kita coba praktekkan ya, atau dilihat apakah ada yang sesuai dengan saham-saham properti. Kita coba contohnya di CTRA, apa cocok atau enggak gitu. Kita bisa tarik ke belakang penerapan ini apakah sesuai atau tidak. Kalau saya lihat sih CTRA ya. Sebelumnya sih kalau misalkan pas ini ya, di beberapa waktu lalu ini cukup cukup mengikuti ya Pak, dia nyentuh lower band, kemudian ada rebound. Nah ini CTRA-nya. Nah ini bisa mungkin ya digunakan untuk Bollinger Band di saham CTRA. Ya betul Pak, Pak Edwin. Jadi kalau sudah nyentuh upper Bollinger Band ini berdasarkan teorinya Pak ya. Jadi bisa jadi di atas terus itu mungkin banget itu. Ini kita bicara teori dan berdiri sendiri ini. Jadi secara teori Bollinger Band nyentuh garis upper itu jualan gitu. Nyentuh garis upper itu jualan. Nah, tapi kan dalam penerapannya kita harus melihat juga faktor-faktor lain. Bisa jadi ketika nyentuh Bollinger Band atas ya atau upper Bollinger Band, berita baru muncul nih, sentimennya baru masuk, sentimen positif untuk saham tersebut baru keluar. Nah, bisa jadi dia masih lanjut dulu gitu. Nah, jadi benar-benar harus disesuaikan dalam kondisi saat itu. Bisa juga nih, misalkan ketika ada saham yang nyentuh lower band, signalnya pembelian, tapi ternyata kasus COVID meningkat nih nanti malam, berita malamnya. Ya kita jangan maksain juga untuk beli ya, meskipun teknikalnya bilang bahwa harus buy, tapi ternyata sentimennya tidak mendukung ya. Ada berita COVID misalnya melonjak atau misalkan Dow Jones anjlok. Nah, kita bisa ke bawah-bawah gitu. Seperti itu gitu. Jadi cara teori utamanya atau teori umumnya memang menyentuh lower band buy, menyentuh upper band sell. Nah, tapi tidak sederhana itu. Kita harus coba lihat dari sisi RSI-nya misalkan atau lihat dari sentimen pasarnya. Paling penting adalah sentimen pasarnya gitu. Sebagus apapun indikator ataupun teknikal, ketika ada sentimen yang kurang bagus ya, itu akan berantakan juga gitu. Ya, makanya kita harus lihat dulu arah IHSG-nya seperti apa. Beritanya kayak gimana, isu yang sekarang muncul tuh apa resikonya. Sekarang kan risiko dari market itu kan dari peningkatan COVID ya, peningkatan COVID yang udah mulai rame lagi gitu. Nah itu salah satu risikonya. Kemudian ada the Fed juga gitu. Nah kita harus tahu dulu nih resiko apa yang bisa mempengaruhi pergerakan harga saham gitu. Kita cek juga sentimen positif apa gitu yang bisa mendorong. Jadi paling tidak itu dulu gitu, arahnya dulu yang harus kita ketahuin. Baru kita indikator gitu. Karena indikator sebagus apapun ya kalau memang sudah ada sentimen yang kurang bagus ya, itu akan terbawa juga, akan tergerus juga gitu. Ya, mungkin begitu ya untuk Bapak Ibu kalian yang sudah join dan bergabung hari ini. Mungkin masih banyak juga ada kemungkinan lewat garis upper. Iya, ada kemungkinan lewat garis upper ketika kondisi di sentimen itu mendukung Pak. Jadi masih bisa terus-terusan di upper band-nya. Tadi kan ada strategi breakout Bollinger Band. Jadi ketika dia breakout upper band-nya dan garisnya melebar, nah kita pertahankan. Nah itu strateginya. Tapi secara umum ketika nyentuh ya harusnya jual. Cuman kita lihat kalau ada breakout kita bisa pertahankan. Ya baik Bapak Ibu mungkin cukup sekian dulu ya karena memang sudah jam hampir 1 jam juga ya kita diskusi hari ini. Terima kasih juga tadi Bapak Ibu yang sudah komen dan juga
Ya, ini absensinya silakan diisi dulu ya. Absensinya harus isi. Yang isi absen sesi kedua cuan. Ya, beli sahamnya profit ya, minimal 5% untuk sesi kedua. Yang isi. Buat yang isi absensi sesi kedua profit minimal 5%. Saya doakan. Nah, tadi yang sudah sharing juga yang Bapak Ibu yang terkait dengan tips trading bisa dibaca juga ya, bahwa sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengatur money management, risk management, lalu mental kita, disiplin trading plan ya. Kemudian juga cara membeli sahamnya. Nah, itu gitu. Bukan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin gitu. Jadi jangan situ dulu gitu. Tapi atur dulu yang memang bisa kita atur ya. Money management sama risk management, dan tentunya disiplin trading plan itu. Kalau memang hal ini sudah dijalankan, yaitu akan bisa ya minimal mempertahankan usia kita dari investasi gitu ya. Karena investasi saham ini kan bisa buat jangka panjang. Jangan sampai Bapak Ibu cuman sebulan 2 bulan rugi selesai gitu. Jadi jangan seperti itu. Fokusnya jangan melulu terkait dengan profit, tapi resikonya juga harus diperhatikan. Gitu. Makanya yang paling penting adalah tadi yang banyak disampaikan, money management, risk management, trading plan, sama disiplin ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan diisi absensinya. Ya, selamat siang semuanya.